Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang dimana kita hendak melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Al-Usul As-Sittah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, qiraah kita masuk kepada prinsip yang ketiga. Al-aslu tsalitsu. Jadi prinsip yang ketiga dari 6 prinsip yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, al-aslu tsalitsu, prinsip yang ketiga, inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan persatuan adalah mendengarkan dan taat kepada orang yang menjadi pemimpin kita. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun dia adalah budak dari Habasyah, Ethiopia. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan kafiya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang syafiya, yang sangat memuaskan, kafiya dan yang cukup, biwujuhin min anwa'il bayani, dengan berbagai macam bentuk-bentuk penjelasan. Syar'an, baik secara syar'i, ya penjelasan Allah secara syar'i di dalam Al-Quran, yang lalu kemudian juga dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Wa qadaran, dan juga qadaran. Qadaran artinya pada kenyataannya, faktanya, bahwa orang-orang jahiliyah dahulu mereka bercerai-berai, berpecah belah, masing-masing suku punya pemimpin sendiri-sendiri, tidak ada satu pemimpin yang mereka taati, sehingga kemudian terjadi perselisihan di antara mereka, terjadi pertikaian di antara mereka, terjadi peperangan di antara mereka, dan tidak ada yang menyelesaikan dan melerai peperangan mereka. Bahkan setiap orang apabila berselisih, maka itu berpotensi untuk memunculkan peperangan antar suku. Itu yang dimaksud dengan qadaran. Ya, jadi termasuk kesempurnaan bersatu kaum muslimin adalah mendengar dan taat bagi orang yang menjadi pemimpin kita.
Ya kalau di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau Rasul, ya beliau juga jadi pemimpin bagi kaum muslimin. Yang beliau juga Nabi, beliau juga Rasul, yang beliau juga menjadi pemimpin bagi kaum muslimin pada saat itu. Lalu kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dilanjutkan oleh Al-Khulafa Ar-Rashidun, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, radhiyallahu anhum ajma'in. Dilanjutkan setelah itu, ya, setelah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat, dilanjutkan oleh Al-Hasan bin Ali. Hanya beberapa bulan saja. Ada yang menyebutkan 6 bulan, ada yang menyebutkan 8 bulan, tapi hanya beberapa bulan saja. Lalu kemudian diserahkan tampuk kepemimpinan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yang itu kemudian disebut dengan Amul Jamaah. Tahun di mana kaum muslimin bersatu kembali setelah sebelumnya sempat ada perbedaan-perbedaan pandangan. Dan terus Muawiyah bin Abi Sufyan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah dan seterusnya sampai kemudian akhirnya pada masa Abbasiyah, di mana salah seorang khalifah Abbasiyah yang pertama dikenal sampai digelari dengan As-Saffah karena menumpahkan darah, membunuh keluarga Bani Umayyah, sampai akhirnya kemudian Bani Umayyah atau Daulah Bani Umayyah ada di wilayah Eropa, di wilayah Andalus dengan khalifahnya yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Tetapi pada masa itu kekhalifahan kaum muslimin juga ada di Irak pusatnya. Pusat pemerintahan di Irak itu adalah Abbasiyah. Dan semenjak itu maka kekuasaan atau wilayah kaum muslimin pun terpecah. Ada di Andalus, itu Daulah Bani Umayyah. Lalu kemudian ada di Irak, yaitu Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berjalan dan terus berjalan sampai akhirnya kemudian Abbasiyah pun mengalami masa-masa kelemahan, melemah. Sehingga kemudian muncullah kemudian daulah-daulah atau negeri-negeri lain, negeri-negeri kecil yang terpecah menjadi duailat, menjadi negeri-negeri kecil. Ada Daulah Saljuqiyah, ya. Lalu kemudian sampai kemudian akhirnya itu muncul lagi di Maghrib ada, ya, Idrisiyah. Lalu kemudian akhirnya ada di Mesir Fatimiyah yang lantas kemudian dikalahkan oleh dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah lalu kemudian sampai kemudian direbut oleh Daulatul Mamalik. Daulatul Mamalik tadinya adalah para budak dari dinasti Ayyubiyah, lalu kemudian mereka secara jenjang militer berprestasi. Mungkin kalau seperti sekarang ada yang menjadi jenderal, lalu kemudian melakukan kudeta. Ya, lalu kemudian Daulatul Mamalik, dan pada masa Daulatul Mamalik inilah hidup Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani sekitar abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Artinya bahwa negeri-negeri kaum muslimin terpecah menjadi negeri-negeri kecil, masing-masing wilayah, masing-masing negeri itu memang sudah dahulu terjadi, jauh sebelum masa isti'mariyah. Ya, jauh sebelum masa penjajahan di mana kaum muslimin dijajah oleh orang-orang kafir. Enggak, jauh sebelum itu sudah terpecah kaum muslimin. Dan para ulama di setiap zaman, setiap masa tetap memerintahkan agar supaya taat kepada pemimpin kaum muslimin di negeri mereka masing-masing. Walaupun tidak ada satu khalifah yang menguasai seluruh negeri kaum muslimin seperti masa Bani Umayyah sebelum dikalahkan oleh Abbasiyah, maka atau bahkan pada zaman Khulafa Ar-Rashidun, tetapi mereka tetap mentaati pemimpin mereka di negeri masing-masing, bahkan sudah tidak lagi menggunakan sistem kekhalifahan, walaupun disebut khalifah karena dari masanya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an sudah mirip sistem kerajaannya. Ya, sistem kerajaan karena Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an sebelum wafat telah menunjuk Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota yang akan menggantikan beliau ketika nanti beliau wafat, dan seterusnya. Dari apa yang dicatat dari kutubus sirah, kitab-kitab sirah, kitab-kitab tarikh yang menjelaskan bagaimana perjalanan kaum muslimin. Tetapi fa'ala kulli hal, ringkasnya bahwa ya kaum muslimin di setiap masa, para ulamanya tetap memerintahkan agar taat kepada pemimpinnya.
dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Ini prinsipnya ya. Maka termasuk juga dalam al-aslu al-thani, yaitu prinsip yang kedua yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu dalam urusan agama, ya apabila ada perselisihan-perselisihan, dikembalikan kepada kitabullah dan kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila pemimpin telah menetapkan satu hal yang bukan kemaksiatan, maka kita mengikutinya. Dalam perkara-perkara ijtihadiyah, misalnya dalam masalah penetapan Idul Fitr, penetapan Idul Adha misalnya ya, itu ulil amr, pemimpin yang menetapkan. Ya, pemimpin yang menetapkan. Sehingga kemudian untuk supaya sempurna bersatu kaum muslimin di satu negeri saja, adalah dengan mendengarkan dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Termasuk tadi dalam wilayah-wilayah yang terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, terjadi khilafiyah di antara kaum muslimin, dan pemimpin telah menetapkan. Sehingga kita tidak boleh menyelisihinya. Dalam rangka apa? Tamamul ijtima'. Ya betul-betul sempurna dalam bersatu. Itulah makanya para fuqaha, para ulama fikih katakan, hukmul hakimi ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Hukum atau keputusan dari hakim, dari pemimpin, mengikat warga negaranya dan menghilangkan perselisihan. Dalam rangka apa tadi? Tamam al-ijtima', sempurnanya bersatu. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, a'azzakumullah, ini termasuk bagian daripada prinsip utama dalam agama adalah mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Jadi dalam masalah-masalah yang seperti tadi, walaupun terjadi perselisihan, ketika pemimpin sudah menetapkan, kita bersatu. Taat. Idul Fitr mengikuti pemimpin, Ramadan ikut pemimpin, Idul Adha ikut pemimpin. Nah, adapun kemudian sekarang didengung-dengungkan kebebasan orang berpendapat, kebebasan orang memilih madhab, kebebasan orang berfikir, dan seterusnya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam. Lalu kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, al-aslu tsalitsu, prinsip yang ketiga, prinsip utama yang ketiga adalah ta'atu waliyil amril muslimi, taat kepada orang yang mengatur urusan. Jadi waliyil amr itu artinya orang yang menguasai, mengatur urusan, yang dia muslim tentunya. Li'annahu, karena la yatimmu hadzal ijtima'u, tidak akan sempurna bersatu illa bi ta'ati waliyil amri, kecuali dengan mentaati pemimpin yang memegang, mengendalikan urusan. Fala ijtima'a, maka enggak ada persatuan illa bi imamin, kecuali dengan adanya imam. Anda bisa bayangkan ikhwatal iman, a'azzakumullah, kalau seandainya enggak ada satu pemimpin yang disepakati oleh kaum muslimin di satu negeri misalnya. Seperti kayak di Indonesia ini kan, terdiri dari pulau-pulau dan seterusnya. Banyak, masing-masing punya pemimpin sendiri, masing-masing punya kedaulatan sendiri. Bisa terjadi peperangan antar mereka. Maka dipilihlah pemimpin, yang dia menjadi pemimpin yang membawahi semua itu semuanya. Wala imamata, dan tidak ada kepemimpinan illa bisam'in wa ta'atin, kecuali dengan adanya mendengar dan taat. Jadi kalau pemimpin ada tapi nggak didengarkan, tidak ditaati, bagaimana? Fa waliyul amri al-muslimu, maka pemimpin yang muslim, ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimina, Allah jadikan dia sebagai rahmah bagi kaum muslimin. Li'iqamatil hududi, agar supaya menegakkan had, hukuman-hukuman ya. Wal amri bil ma'rufi, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkari, mencegah dari yang munkar. Wa nusratil mazlumi minadh zalimi, dan menolong orang yang dizalimi dari pelaku kezaliman. Wa hifdzil amni, dan menjaga keamanan. Hadza min rahmatillahi azza wa jalla, ini termasuk rahmatnya Allah azza wa jalla. Jadi kalau nggak ada pemimpin, maka perkara menjadi kacau balau. Orang akan berbuat sekehendak hatinya. Misalnya ada geng, ada
pemimpin kelompok, dia berbuat sekehendak hatinya, merusak, menzalimi dan seterusnya. Nggak ada pemimpin, nggak ada yang bisa kemudian menyelesaikan hal-hal yang semisal seperti ini. Was-sahabatu, dan para sahabat, lamma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, lam yadfanuhu hatta baya'u imamahum. Mereka tidak menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta baya'u imamahum, sampai mereka membaiat pemimpin mereka, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hari Selasanya dibaiatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena sudah ada sebagian sahabat Ansar berkumpul di satu tempat, atau kita menyebutnya seperti balairung, ya, yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah, balairung milik Bani Sa'idah. Mereka berkumpul di situ, orang-orang Ansar hendak memilih pemimpin. Karena mereka juga khawatir akan terjadi pertikaian setelah Rasulullah SAW wafat. Dulu sebelum Rasul SAW hijrah ke Madinah, ya, dulu sebelum Rasul SAW hijrah ke Madinah, mereka dua suku besar yang ada di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, ini perang selama kurang lebih 100 tahun, yang dikenal dengan Perang Bu'ath. Tidak ada yang menyelesaikan, artinya tidak ada yang membuat perselisihan, pertikaian mereka ini jadi terselesaikan. Maka mereka hampir saja mengangkat salah seorang dari mereka, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk menjadi pemimpin mereka. Hampir saja mereka melakukan hal itu. Namun tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka pun tunduk dan taat kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian gagallah Abdullah bin Ubay bin Salul diangkat menjadi pemimpin mereka. Itu juga yang melatar belakangi mengapa Abdullah bin Ubay bin Salul memendam kebencian kepada Rasul SAW dan kaum muslimin. Sampai akhirnya, ya, singkat cerita, para sahabat Ansar ini karena memiliki pengalaman dahulu bertikai, tidak habis-habisnya, maka mereka pun bersepakat untuk mengangkat pemimpin dari kalangan mereka. Sampai datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat Muhajirin, sehingga kemudian akhirnya diangkatlah atau disepakati bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin mereka, hatta baya'u imamahum, sampai mereka membaiat imam mereka, pemimpin mereka, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Li'annahum, karena mereka yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnati. Mereka khawatir terjadi perselisihan dan fitnah. Li'annahum ya'rifuna, karena mereka mengetahui, annahu la yasluhu ay ya'ishu. Tidak baik mereka hidup, bahkan wala lailatan wahidatan, bahkan satu malam saja tidak baik, tidak bagus kalau mereka hidup tanpa biduni imamin, tanpa memiliki imam, tanpa memiliki pemimpin satu malam saja. Dan kita juga sudah menyaksikan bagaimana ketika satu negeri nggak ada pemimpin, terjadi kekacauan, terjadi huru-hara, ya, setiap orang melakukan apa yang dia mau, mengerjakan apa yang dia inginkan, mengambil hak orang, merampas hak orang. Ini yang disebut tadi oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, bahwa penjelasan ini baik secara syar'i dan qadari, bukti nyata sudah terjadi. Gak ada pemimpin, terjadi kacau balau. Li'anna hadha min daruriyatid dini, karena ini termasuk bagian daripada hal yang tidak bisa tidak dalam agama. Harus ada pemimpin. Ya seperti misalnya salat berjamaah. Ya harus ada pemimpin yang menetapkan hal itu. Kalaulah dia tidak mengimami, maka dia menunjuk siapa yang menjadi imamnya misalnya. Lalu kemudian salat Jumat tentunya. Lalu kemudian salat Id, baik Idul Fitr, Idul Adha. Lalu kemudian tentunya penetapan Ramadan misalnya.
Termasuk juga pelaksanaan ibadah haji misalnya. Ada pemimpin yang mengaturnya, yang memberikan regulasi-regulasinya, aturan-aturannya. Pemimpin yang punya kewenangan itu. Ya, maka ini sangat penting sekali, termasuk juga yang menetapkan aturan-aturan terkait bab pernikahan misalnya, bagaimana aturannya dalam pernikahan, bagaimana undang-undangnya, dan seterusnya. Wala yumkinu an yakuna hada, tidak mungkin hal ini bisa ada illa bisam'i wa ta'ati, kecuali dengan mendengarkan dan taat li waliyil amri, kepada pemimpin. Walihada yaqul, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan dari kalangan kalian. Ini surat An-Nisa ayat ke-59. Allah telah jelaskan. Ba'da ta'atillahi, setelah taat kepada Allah, wa ta'ati rasulihi, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la budda min ta'ati ulil amri, harus mentaati pemimpin. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, minkum, wa ulil amri minkum, dari kalangan kalian. Kata Syekh hafizahullahu taala, ay minal muslimina, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amri ay yakuna musliman. Firman Allah ini menunjukkan bahwa disyaratkan terkait dengan waliul amr, menjadi pemimpin di dalam Islam adalah ayyakuna muslima, dia haruslah orang Islam. Jadi ayat ini berdasarkan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, pada ayat ini wa ulil amri minkum ay minal muslimin, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Maka ini menunjukkan bahwa syarat pemimpin haruslah muslim. Jadi ikhwatal iman a'azzakumullah, memilih atau mengangkat pemimpin yang dia dari kalangan orang yang beragama Islam, itu adalah merupakan syarat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mana dalilnya? Ini dalilnya, ini ayatnya. Ya, jadi kalau umpamanya ada orang Islam berkata, ya janganlah bawa-bawa agama. Ya ini pemikiran sekuler namanya ini. Ini kan untuk ngurusin urusan dunia. Nggak usahlah bawa-bawa agama. Loh, ini pemimpin ini kan ngatur segala urusan. Ya urusan agama, ya urusan dunia, ya urusan rumah tangga, bagaimana orang mau menikah, bagaimana aturannya. Semua urusan diatur. Jadi muncul pemikiran-pemikiran sekarang yang sekuler, berusaha memisahkan antara agama dan dunia dengan mengatakan kita ini kan mau milih pemimpin dalam urusan dunia, bukan urusan agama. Jadi nggak usahlah bawa-bawa agama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya. Ini orang berbahaya. Dia bisa jatuh pada pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, penolakan terhadap ayat Al-Qur'an. Ya, jadi syaratnya ulil amar, pemimpin, adalah muslim. Ya, jadi kalau dia bukan muslim, ya dia bukan ulil amr bagi kaum muslimin, bukan. Ya, yang sah secara syar'i tidak. Mau misalnya dari sisi aturan dunia dia sah misalnya, tapi secara syar'i tidak sah. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Adapun terjadi di negeri kaum muslimin, muncul pemimpin yang memimpin kaum muslimin bukan orang Islam, maka ini bagian daripada musibah, waliyadzubillah. Ya, artinya musibah apa? Kok bisa orang Islam mayoritas muslimin, tapi kemudian yang naik menjadi pemimpin bukan orang Islam? Nah, ini kan namanya musibah. Orang Islamnya kemana ini? Orang Islamnya malah memilih pemimpin yang bukan muslim. Aneh ini. Ini sekaligus ya menjadi bukti bahwa ya tadi ghurbatul Islam,
Islam semakin asing. Ya, Islam semakin asing. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sekarang ini menjelaskan bahwa ya pemimpin kaum muslimin ya muslim juga. Memilih ya harus orang Islam. Ini kan keyakinan kita. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kaum musliminnya tidak faham, tidak mengerti ini. Ya. Jadi ini yang menjadi permasalahan adalah sebagian kaum muslimin sendiri yang kemudian bicara mengatakan bahwa ya nggak harus kita memilih harus orang Islam. Kan kita sedang memilih pemimpin negara. Ya, urusan dunia, bukan urusan akhirat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Jadi ternyata apa? Ya ini tadi. Kita sudah sebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa penyebabnya adalah sebagian kaum muslimin sendiri tidak faham, tidak ngerti. Bahkan yang berilmunya atau yang dianggap berilmu nggak ngerti. Lalu bagaimana kemudian yang tidak berilmu? Dibikin samar, dibikin rancu. Maka oleh karena itu para ulama selalu menasihatkan kaum muslimin ayo kembali kepada ilmu yang benar, ilmu syar'i. Ya sama nanti mengaburkan permasalahan dengan istilah-istilah lain seperti moderasi dalam masalah penafsiran ayat gitu ya. Tidak kaku dalam menafsiri ayat, itu namanya moderat. Jadi tidak kaku, jangan lantas kemudian disyaratkan memilih pemimpin itu harus muslim, itu kaku namanya. Allah musta'an. Maka betul ini. Asy-Syaikh telah jelaskan bahwa Allah telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas, memuaskan, cukup dengan berbagai macam bentuk penjelasan. Baik secara syar'i ataupun secara qadari. Sudah dijelaskan. Rasulullah SAW pun telah menjelaskan. Termasuk yang tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Walaupun pemimpinnya adalah abdan habasyian. Itu budak dari Habasyah, Ethiopia. Jadi di zaman dahulu, di masa jahiliyah saja. Itu yang namanya pemimpin yang mengatur segala urusan. Itu nggak diangkat dari abdun habasyi, nggak ada. Nggak ada. Tapi mengapa Rasulullah SAW sebutkan walaupun abdan habasyian, itu karena apa? Itu kualitas akan menurun. Semakin ke belakang semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Sehingga kemudian orang yang tidak kompeten pun, seperti dicontohkan dalam hadis adalah budak yang hitam legam sekalipun, dia bisa jadi pemimpin walaupun dia tidak kompeten. Entah dengan kekuatannya, dengan pasukannya, dan seterusnya. Kita pun tetap mentaati walaupun kompetensinya sudah jauh menurun. Nah, Syekh katakan di sini membawakan hadisnya, lengkap hadisnya, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi." Aku wasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i, dan mendengarkan, wa ta'ati, dan taat. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak. Sebagaimana kita ketahui, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis Irbad ibn Sariyah. Irbad bin Sariyah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat indah sekali, yang sangat berkualitas sekali, yang kemudian hati menjadi tersentuh, takut dan bergetar. Lalu kemudian mata pun menangis. Seakan-akan ini adalah merupakan wasiat orang yang hendak meninggalkan atau hendak berpisah. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Di antara wasiatnya Nabi SAW, wasiat secara umum, usikum bitaqwallahi. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, bertauhid kepadanya, menunaikan perintahnya,
menjauhi larangannya. Wassam'i wat ta'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian agar mendengarkan dan taat. Lihat bagaimana Nabi SAW membawakan wasiat agar mendengarkan dan taat kepada pemimpin yang sebelumnya menyebutkan wasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu di dalamnya terdapat tauhid, menjauhkan kesyirikan, menunaikan ibadah dan ketaatan apa yang Allah wajibkan, dan meninggalkan kemaksiatan. Lalu kemudian Rasulullah SAW wasiatkan agar supaya mentaati pemimpin walaupun pemimpin tersebut tidak memenuhi persyaratan atau tidak kompeten. Seperti dicontohkan di sini, budak. Nah, lalu kemudian Nabi SAW sabdakan tentang perselisihan. Jadi di antara permasalahan yang akan dihadapi oleh kaum muslimin adalah terkait dengan as-sama' wa ta'ah. Akan terjadi perselisihan, banyak terjadi perselisihan. Tentang tauhid dan syirik berselisih. Tentang sunnah dan bid'ah berselisih. Termasuk juga tentang as-sama' wa ta'ah, mendengarkan dan taat kepada pemimpin, terjadi juga perselisihan. Maka Rasulullah SAW sabdakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Termasuk terkait dengan as-sama' wa ta'ah, mendengarkan dan taat. Ya, ini dimulai dari masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana muncul Abdullah bin Saba yang mulai mencaci, mencela sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai akhirnya kemudian mereka pun mengepung rumah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu dan membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian berlanjut pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Haruri atau Al-Khawarij. Mereka berselisih. Ya, berselisih mereka dengan sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat itu, dengan para sahabat pada saat itu. Maka Nabi SAW jelaskan, kalau ada perselisihan begitu, berpegang pada sunnah Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati, berpeganglah kalian kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan berpegang juga kalian kepada sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan bahwa ada beberapa permasalahan-permasalahan, terutama di akhir-akhir masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, di antara permasalahannya adalah terkait dengan masalah as-sam' wa ta'ah, mendengarkan dan taat. Nah, ketika kita menghadapi hal seperti ini, bagaimana? Ketika orang sudah apa ini, nggak mau lagi lah taat pada pemimpin, ngapain pemimpinnya kayak begitu, dan seterusnya, kita diperintahkan oleh Rasul SAW tetap berpegang pada sunnahnya Rasul SAW. Apa itu sunnahnya Rasul SAW? Yaitu mentaati selama dia tidak perintahkan kemaksiatan. Ya, selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat, kita taati selama tidak perintahkan dalam urusan kemaksiatan. Kalau diperintahkan pada maksiat, ya kita nggak ikuti, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan pada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada pemimpin, kepada Allah Rabbul Alamin. Nggak boleh taat. Innama ta'atu fil ma'rufi, ketaatan hanya dalam hal apa? Hal yang ma'ruf saja, hal yang dibenarkan syariat saja kita taati. Hadal aslu tsalitsu, ini prinsip yang ketiga, yaitu as-sam'u wa ta'atu, mendengarkan dan taat. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatilah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak. Ini di dalamnya terdapat isyarat bahwa akan semakin menurun kualitasnya. Fala yumkinu an tahsula jama'atun lil muslimina, maka tidak akan mungkin muncul atau terjadi persatuan bagi kaum muslimin illa biwaliyi amrin muslimin, kecuali dengan pemimpin yang muslim. Walau lam yakun dha nasabin arabiyyin, walaupun dia tidak memiliki nasab Arab, keturunan Arab.
Bal law kana mamlukan, bahkan kalau seandainya dia adalah seorang budak sekalipun. Jadi di antara para ulama, kalau kita baca dalam kitab-kitab mereka, mereka mengatakan syarat pemimpin itu ya harus dari kalangan Quraisy ya. Ya, nasabnya Quraisy. Nah, ini sudah sulit dicari seperti sekarang. Siapa ini orang yang nasabnya Quraisy? Sehingga persyaratan-persyaratan ideal sudah mulai berkurang, tidak lagi didapati. Sehingga kemudian ketika itu terjadi, mungkin karena dia memiliki kekuatan, memiliki pasukan, sehingga kemudian dia bisa berkuasa di satu negeri, ya maka ditaati. Ya, ditaati. Nah, kalau ada orang yang kemudian berkata, gimana kalau dia meraih kepemimpinannya dengan cara yang zalim? Wallahu a'lam, kita jawab, ya tetap ditaati. Bukan ke as-Saffah. Itu yang khalifah yang pertama dari Abbasiyah, atau yang bisa dikatakan sebagai muassis daulah Abbasiyah, yang pertama kali mendirikan kerajaan atau daulah Abbasiyah. Dia membunuh orang-orang dari Bani Umayyah, yang lantas kemudian dengan begitu menjadi khalifah. Pada saat itu hidup para ulama. Ketika dia jadi khalifah dengan cara yang tidak benar, tapi dia sudah jadi berkuasa, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, maka dia ditaati selama tidak perintahkan kepada yang haram, selama dia tidak perintahkan kepada yang maksiat, ya taati. Apa hikmahnya? Di antaranya dalam rangka apa? Haqqnan lid-dima, dalam rangka untuk menjaga darah agar tidak lagi banyak tertumpah. Ya, kalau seandainya ada orang yang begitu lalu kemudian dikudeta lagi, jatuh lagi, kudeta lagi, jatuh lagi, dikudeta lagi, jatuh lagi, dan terus seperti itu, maka apa yang terjadi? Akan terjadi perselisihan terus-menerus, tidak akan berhenti. Tidak akan pernah habis-habisnya, perselisihan akan terus terjadi. Akhirnya kaum muslimin akan disibukkan dengan peperangan sepanjang waktu yang nyaris gak ada pemimpinnya. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana kalau pemimpinnya keliru, salah, ya, zalim dan seterusnya? Nasihat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat, agama ini nasihat, agama ini nasihat. Untuk siapa? Liman ya Rasulullah? Lillah. Ya, untuk Allah, kepada Allah. Ya, orang dinasihati agar beribadah kepada Allah. Wali Rasuli, agar mengikuti Rasul SAW. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin, nasihat ditunaikan. Nah, masing-masing nasihat ada caranya. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin ada caranya. Nasihat kepada penguasa ada aturannya. Nasihat kepada orang tua tentu nggak sama ketika kita menasihati sesama teman. Semua ada caranya, semua ada ilmunya. Karena agama kita ini adalah agama ilmu. Agama Islam agama ilmu. Artinya terkait dengan bab tadi, nasihat pun ada ilmunya, ada aturannya. Tidak lantas kemudian orang berbuat sesukanya, sekehendak hatinya. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwatal iman, a'azzakumullah, ya, nasihat. Dan juga nasihat ini bagaimana? Nasihat ini apakah dilakukan di depan umum atau tidak? Jawabannya wallahu a'lam, tidak dilakukan di depan umum. Datang kepadanya, sampaikan. Tentu yang menyampaikan juga orang yang berilmu. Yang memiliki ilmu, dialah yang menyampaikan. Dengan cara yang tentu dia tahu bagaimana cara berbicara kepada pemimpin. Gak semua orang bicara. Apalagi kemudian dengan mencaci, mencela. Kalau mencaci, mencela, siapa yang senang dinasihati dengan dicaci dan dicela? Tidak usahlah pemimpin. Contoh, orang tua punya anak. Silahkan Anda, wahai para orang tua, nasihati anak dengan cara mencela di depan teman-temannya atau di depan umum. Kita lihat apa reaksinya. Tentu anak itu akan berkata, ya jangan begitulah ma, jangan begitulah pa. Ya nasihat sih nasihat, tapi jangan depan teman-teman saya dong. Ya, kenapa dia begitu? Dia merasa tidak nyaman. Ini fitrahnya kita. Kalau kita dinasihati di depan umum, di hadapan orang banyak, kita merasa nggak nyaman. Apalagi dengan cara yang kasar, dengan cara yang buruk, dengan cara mencaci maki, dan seterusnya. Setelah kita tunaikan nasihat, tapi ternyata tidak berubah juga, kita telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, kita telah menunaikan apa yang menjadi
kewajiban kita mendengarkan, mentaati selama tidak perintahkan kepada yang maksiat, menasehati apabila ada kekeliruan, dan ternyata dengan cara yang baik, ternyata sudah dinasihati dengan cara yang baik, tidak berubah juga, maka baginya apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan atas kita sudah menunaikan apa yang sudah diperintahkan kepada kita untuk ditunaikan. Ya, man kana indahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa orang yang memiliki nasihat kepada para pemimpin, jangan ditampakkan di depan umum. Al-ya'khudh biyadih wal yakhlu bih, dia pegang tangannya, dia berduaan. Kalau seandainya sudah disampaikan, ternyata dia menolak, faqad adda alladhi alaih. Ya, maka dia telah menunaikan apa yang diwajibkan pada dirinya, itu memberikan nasihat. Tentu yang memberikan nasihat tadi kita sudah katakan orang yang punya kemampuan juga, orang yang punya kompetensi, ilmu juga. Karena nasihat juga nggak akan bisa ditunaikan tanpa ilmu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau hanya sekedar bicara dengan perkataan yang buruk, yang jelek, semua orang bisa. Tapi nasihat disampaikan dengan ilmu. Begitu juga di dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul, bagaimana apabila nanti ada para pemimpin yang mereka menuntut hak mereka agar kita tunaikan, kita suruh dengarkan dan taat kepada mereka, tetapi mereka menghalangi hak kita, tidak memberikan hak kita. Yang zalim berarti kan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berkata, isma'u wa'ti. Dengarkan, ya, isma'u wa'ti, dengarkan dan taati. Fa'alaihim ma hummilu, maka atas mereka apa yang menjadi tanggungan mereka, walakum ma hummiltum, dan bagi kalian yang menjadi tanggung jawab kalian. Menjadi tanggung jawab rakyat mendengarkan dan taat. Bagi yang memiliki ilmu dari kalangan rakyat, memberikan nasihat dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi datangi langsung dan seterusnya. Ternyata sudah dilakukan itu, kok ternyata pemimpinnya tetap zalim dan tidak berubah, maka kita telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Thumma, lalu kemudian berkata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, sahibul matan, thumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yadda'i al-'ilma fa kaifa al-'amalu bihi. Masyaallah. Allahu akbar. Apa kata Syekh? Thumma sara hadzal aslu, kemudian prinsip ini menjadi sesuatu yang la yu'rafu, yang tidak diketahui oleh siapa? Tidak diketahui inda aktsari man yadda'il ilma, bagi kebanyakan orang yang mengaku berilmu atau yang dianggap dia berilmu. Masya Allah. Fakaifal amalu bihi, lalu bagaimana bisa mengamalkannya? Hal ini sudah menjadi aneh, menjadi asing, ini termasuk aneh. Di sekarang ketika kita mendakwahkan, ayo kita taat kepada pemimpin, langsung kita dituduh sebagai, wah Anda ini Masya Allah, dengan tuduhan-tuduhan yang buruk lah. Na'udzubillah zaman sekarang. Ya, dengan celaan-celaan yang buruk. Pendukung pemimpin yang zalim dan seterusnya. Allah musta'an. Kezaliman, tetap kezaliman yang harus diingkari. Sesuai dengan kemampuan. Yang mampu dengan lisannya para ulama, dengan ilmu bicara. Gitu ya. Jadi taat kepada ulil amr ini bukan berarti membenarkan kezalimannya, bukan. Membenarkan kedustaannya, bukan. Yang tidak bertentangan kita taati. Yang bertentangan, yang keliru, yang salah, nasihati bagi yang mampu tadi. Ya kalau cuman celak-celak di medsos semua bisa lah, semua berani. Namanya celah-celah. Ya, tahu didengerin atau enggak, ya mudah-mudahan sampai dan seterusnya, tapi entah diperhatikan atau tidak, ya enggak tahu, wallahu a'lam. Tapi tadi harus menggunakan ilmu, dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Bukan dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu ya tadi. Ya, dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Maka hal ini banyak tidak diketahui. Prinsip ini banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang mereka dianggap berilmu. Apalagi orang awamnya, makin nggak tahu.
Apalagi kemudian hal ini mau diamalkan. Terkadang mimbar-mimbar khutbah menjadi tempat caci maki, celaan, waliyadzubillah. Ceramah-ceramah menjadi tempat caci maki dan celaan. Lalu mana ilmunya, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Aina al-ilm? Mana ilmu? Ya, mana ilmu? Ya kalau hanya celaan cacian, ya tadi Abdullah bin Sabah pun bisa melakukan hal itu. Dia keliling ke negeri-negeri mencela sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ilmu. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Sara hadzal aslu la yu'rafu inda katsirin mimman yad'il ilma." Jadi prinsip ini, ya, yang ketiga ini, yaitu mentaati pemimpin, ulil amr, mendengarkan dan mentaati, la yu'rafu inda katsirin mimman yad'il ilma, tidak diketahui pada atau oleh kebanyakan dari orang-orang yang mengaku berilmu. Fayajhaluna, maka mereka tidak mengetahui mas'alat as-sam'i wa ta'ati, masalah mendengarkan dan taat kepada pemimpin, wa ma laha min fadlin, dan keutamaannya, wa ma laha min ahamiyatin, dan pentingnya mendengarkan dan taat kepada ulil amr. Fa kaifa bil awam, bagaimana dengan orang awam? Fa kaifa bil awami wa hum ashaddu jahlan fi hadha, mereka lebih tidak tahu lagi dalam hal ini. Fasara syuja'u, maka kemudian pemberani, yang disebut pemberani, alladhi ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari, yang berani memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah munkar, indahum, menurut mereka, adalah walladhi la ta'khudhu fillahi lawmata la'im, dan orang yang dia tidak peduli, ya, tidak peduli celaan orang yang mencela di jalan Allah, menurut mereka, indahum, menurut mereka, huwallazi yakhruju ala imamil muslimin, yaitu mereka yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi hari ini yang disebut sebagai pemberani, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, yang enggak peduli celaan cacian orang, ya, itu mereka yang menyerukan untuk supaya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, wa yakhla'u yadat ta'ati, dan menyeru untuk melepaskan ketaatan, wa yunadi bitsawrati, bahkan menyeru pemberontakan, alal hukamil muslimina, kepada pemimpin kaum muslimin, bimujarradi husuli khata'in minhum, dengan hanya adanya atau dengan adanya kesalahan dari mereka, au maksiatin, atau kemaksiatan, la tasilu ila haddil kufri, yang tidak sampai kepada batas kekufuran. Ya. Nah, adapun apabila terang-terangan dia telah berbuat kekufuran dan seterusnya, apakah kemudian kita boleh memberontak? Ada dua pertimbangan. Kalau kaum muslimin memiliki kemampuan dan tidak datang madarat yang lebih besar, silahkan. Tapi kalau tidak, ya jangan. Karena dampaknya jauh lebih besar lagi. Jadi pemberani yang disebut pemberani hari ini, yang berani bicara, mencela, mengajak revolusi, mengajak memberontak, wah ini baru pemberani. Wasara hadithul majalisi wan nadawati wal muhadarati fi tatabbu'i atharatil wulati, dan perbincangan pada majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan, ceramah-ceramah, isinya adalah fi tatabbu'i atharatil wulati, mencari-cari, membahas kesalahan-kesalahan pemimpin, wa tafkhimiha, dan membesar-besarkan kesalahan pemimpin, wa nafkhi fiha, dan meniup-niup, memanas-manasi, mengompor-ngompori terkait dengan kesalahan pemimpin, hatta ya'ulal amru, sampai akhirnya permasalahan ini berujung pada ila tafarruqil kalimati, berujung pada tafarruqil kalimati, ya, berpecah belahnya, perpecahan, ya, wa tanfirir ra'iyyati min ta'ati waliyil amri, dan membuat rakyat jadi benci, tidak mau taat kepada pemimpinnya, hatta yakhtallal amnu, sehingga keamanan pun menjadi rusak, wa tusfakud dima'u, dan darah pun
tertumpah. Wa ya'ulul amru ila fasadin ashadd minal fasadil ladzi yahsulu minas sabri ala ta'ati waliyil amril fasiqi wal zalimi. Wa ya'ulul amru, dan perkaranya ini menjadi berujung pada ila fasadin, pada kerusakan. Asyadda, yang lebih berat, minal fasadil ladzi yahsulu minas sabri, dari kerusakan yang muncul dari bersabar, ala ta'ati waliyil amri, terhadap taat kepada pemimpin. Jadi ketika kita taat pada pemimpin, al-fasik yang fasik, al-zalim yang zalim. Jadi ketika bersabar terhadap pemimpin yang fasik dan zalim, yang tidak sampai pada kufur, itu kerusakan tentu. Ada kerusakan. Tetapi pemberontakan, menyeru orang untuk menentang, tidak taat, kerusakannya jauh lebih besar lagi, kata Syekh. Ya, alladzi indahum lam yasdur minhu kufrun bawahun indahum alaihi minallahi sultan, yaitu yang dimana belum atau tidak muncul dari pemimpin tersebut kekufuran yang terang, kekufuran yang nyata. Ini perhatikan, ini kufrun bawahun, ini tidak keluar darinya, artinya si pemimpin tersebut tidak melakukan kekufuran yang nyata. Lalu kemudian indahum alaihi minallahi sultan, mereka memiliki dalil yang jelas dan nyata datang dari Allah Rabbul Alamin. Tidak samar, kufurannya tidak samar, jelas terang. Yang telah datang hujjah, dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang bisa memahami hal ini, bisa mengetahui hal ini, ya tentu mereka yang berilmu dan mengetahui ilmu. Ya tadi kita sudah katakan, kalau kufur yang nyata, maka ketika misalnya kaum muslimin hendak melakukan perubahan dengan menggulingkan pemerintah yang jelas terang-terangan dia kafir yang nyata tadi, dua syaratnya. Dia ada punya kemampuan dan juga tidak mendatangkan madarat yang jauh lebih besar. Ini pertimbangan yang sangat berat sekali. Maka oleh karena itulah, ini Asy-Syaikh mengingatkan kepada kita bahwa prinsip yang ketiga ini menjadi sesuatu yang tidak lagi diketahui oleh kebanyakan orang yang dianggap berilmu. Apalagi yang nggak berilmunya. Apalagi bisa mengamalkannya. Maka di zaman yang seperti sekarang ini, ketika ya seseorang menyerukan agar taat kepada pemimpin, ya dituduh yang enggak. Padahal ini termasuk prinsip utama di dalam agama Islam yang dipegang juga oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan itu adalah prinsip yang ada dalam Islam, agar supaya kaum muslimin tidak jatuh pada berbagai macam keburukan, terjaga berbagai macam kemaslahatan. Naam, ikhwatal iman, azzakumullah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini terkait pembahasan al-aslu tsalits, yaitu prinsip yang ketiga terkait dengan mendengarkan dan taat kepada pemimpin, kepada ulil amr, pemimpin muslim, selama dia tidak perintahkan kepada maksiat, selama dia perintahkan kepada ketaatan. Dan kita sudah bahas ya, pada beberapa pembahasan kita sudah singgung terkait pemimpin yang menganjurkan agar sementara pada beberapa waktu lalu ya, sementara aktivitas di masjid tunda terlebih dahulu, lalu kemudian diperbolehkan dengan memberi jarak dan seterusnya, yang itu pun sudah dijelaskan oleh para ulama, disampaikan para ulama, lijtima'il kalimah, agar kaum muslimin bersatu. Ya, walhamdulillah, coba kita perhatikan negeri seperti kayak di Saudi misalnya, para ulamanya walhamdulillah bersatu. Ya, walaupun bisa jadi mungkin ini kita tidak mengetahui persis. Mungkin pandangan para ulama sebagiannya bisa berbeda-beda, tapi kemudian mereka pun akhirnya bersatu.
seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, kemudian beliau memberikan ralat atas fatwa beliau yang tadinya beliau katakan tidak boleh renggang-renggang, kemudian beliau katakan perkenankan boleh. Karena memang itu juga ada pertimbangan-pertimbangan dari para ulama. Bukan berarti nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kan kalau ulamanya di satu negeri itu akur, apalagi dalam menghadapi masalah-masalah yang besar, masalah-masalah nasional, insya Allah ini warganya menjadi tenang, tentram. Tapi di satu negeri para ulamanya berselisih, bertikai. Yang satu begini, yang satu begitu. Bahkan dalam masalah-masalah yang besar. Termasuk dalam masalah, ya ini tadi, renggangnya saf. Atau bahkan bertikai, berselisih dalam masalah Ramadan. Berbeda-beda. Yang satu maunya duluan misalnya, yang satu belakangan misalnya ya. Atau termasuk Idul Fitr. Termasuk juga Idul Adha. Berbeda-beda di satu negeri. Tentu ini akan membuat kaum muslimin menjadi gelisah. Menjadi tidak tentram. Menjadi tidak tenang. Karena tidak berkumpul kalimat kaum muslimin. Allahu Akbar. Alangkah indahnya ajaran agama. Alangkah indahnya ajaran Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan agar pada prinsip yang kedua meninggalkan perselisihan-perselisihan, mendengarkan dan taat tentu selama dalam bukan dalam hal kemaksiatan. Alangkah indahnya. Dan ini beberapa saat lagi ke depan insyaallah kita akan bertemu atau berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, ya semoga tidak terjadi perbedaan antara negeri Saudi ya dengan Indonesia, karena nanti kalau terjadi perbedaan kaum muslimin akhirnya berbeda lagi nanti di dalam negerinya, karena sebagian akan ikutin salat Idul Adhanya sesuai dengan ketetapan Saudi, yang sebagian lagi ngikutin ketetapan negeri kita. Padahal yang namanya as-sam'i wa ta'ah itu ya di negeri sendiri, bukan di negeri Saudi, bukan. Di negeri sendiri, ijtima' al-kalimah di negeri sendiri. Dan itu juga yang difatwakan oleh kibar ulama ahli sunnah. Para ulama ahli sunnah yang senior. Bahkan yang sudah wafat dan seterusnya. Ijtima'ul kalimah, perhatikan. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ijtima'ul kalimah. Bersatunya kalimah. Termasuk juga ahlu sunnah wal jamaah. As-salafiyun, bersatu. Kalau tahu ada perbedaan-perbedaan ijtihad, jangan terlampau ditampakkan di depan umum. Apalagi kemudian di media sosial. Apalagi akhirnya kemudian murid-murid santri-santri jadi ikut-ikutan. Berselisih antara Syekh Fulan dengan santrinya, berbeda dengan Syekh Alan, santrinya juga ikut-ikutan. Berselisih, bertikai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita sudah sampaikan bahwa ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh semua orang. Maka meminimalisir pertikaian, perbedaan. Tentu bukan berarti dalam hal ini kita mengorbankan prinsip berpegang kepada Alkitab wa Sunnah, bukan. Kan tadi sudah kita katakan ini terkait dengan masalah-masalah ijtihadiyah. Yang tadi yang kita sudah sempat bahas pada pertemuan kita sebelumnya, ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah, ilmiah. Yang kita menguzur terkait dengan apa? Terkait dengan keterbatasan secara manusiawi yang ada pada masing-masing kita. Ini bukan berarti kemudian mengorbankan Al-Quran dan Sunnah demi persatuan. Bukan itu maknanya. Jangan disalahfahami. Ya, jangan disalahfahami, bukan. Tetap orang belajar, semuanya diajak belajar untuk kembali kepada Alkitab was Sunnah. Kembali kepada Alkitab was Sunnah. Tetap semuanya. Tapi juga ada hal-hal yang di situ nanti terkait dengan maslahat-maslahat yang besar. Maka termasuk pembahasan yang bisa dikatakan pembahasan yang cukup berat bobotnya, itu terkait menimbang maslahat dan mafsadat. Tentu bukan berarti meninggalkan an-nusus asy-syar'iyyah, meninggalkan nas-nas syar'i, bukan. Justru al-maslahah wal mafsadah itu diambil dari an-nusus asy-syar'iyyah, nas-nas syar'i. Jadi kita juga tidak lantas kemudian atas nama maslahat dan mafsadat meninggalkan nas syar'i. Ini tidak dibenarkan. Karena nas-nas syar'i pun menjelaskan dan mengarahkan kita kepada maslahat dan menjauhi al-mafsadat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.